Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya ingin tanya kabar, gimana kabar kalian? Semoga sehat, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dari segala urusannya, dan tercapai apa yang menjadi tujuan dalam hidup. Intinya gitu, semoga sehat selalu buat kalian semua. Di video ini, saya cuma ingin cerita tentang bagaimana Tuhan memberikan ujian dan bagaimana Tuhan itu kayak bekerja dalam kehidupanku sehari-hari. Ya bukan sehari-hari ya, terutama bulan kemarin sih, bulan Desember. Oh ya, BTW ini 2 hari menuju tanggal 30. Bukan 2 hari, 1 hari. Malah besok udah tanggal 30 ya. Kemarin udah bikin tanggal 28, ke-uploadnya jam 1 malam. Jadi masuk tanggal 29 ini. Jadi kalau sekarang aku usahain aku upload sebelum jam 12. Soalnya baru pulang habis ya ceramah juga sama Mas Hamung. Mungkin Mas Hamung lihat video ini. Nggak tahu sih aku mau cerita apa, cuman bulan kemarin itu memang bulan yang istimewa sih. Dihancurkan oleh cinta dan dijatuhkan oleh rasa kecewa, penyesalan juga karena kehilangan seseorang, bukan seseorang, kehilangan keponakan. Dan ya mungkin ini bulan kemarin, bulan Desember itu adalah bulan yang gak akan aku lupakan sih seumur hidupku. Desember itu gak akan aku lupakan. Ketika masuk bulan Desember, pasti bakal aku ingat. Dan aku orangnya suka mengingat daripada melupakan. Anjay. Intinya bulan Desember itu bakal aku kenang, karena bulan Desember itu berdekatan dengan bulan Januari. Bulan Januari itu awal tahun, bulan di awal tahun, dan akhir hari di kelahiranku. Intinya gitulah. Jadi bulan Desember kemarin itu tepatnya tanggal 17 kalau nggak salah ya, bulan 17 Desember 2021 kemarin itu mungkin titik dimana aku kayak ngerasa down, ngerasa udah kayak dunia pengen berakhir aja, sampai sakit selama 5 hari kalau nggak salah. Habis itu kehilangan, kayak udah nggak punya tujuan hidup gitu loh. Bayangin kalian, hidup tapi diem, ngelamun gitu. Aku takutnya stres aja gitu, tapi alhamdulillah enggak, karena aku ya alhamdulillah masih punya iman. Nah itu tadi, dimana Tuhan itu bekerja dalam hidupku itu gini guys. Jadi setelah udahan itu tanggal 25 Desember kalau nggak salah jeda beberapa hari setelah putus itu tanggal 23 kalau nggak salah, itu aku calling salah satu temanku, sebut saja Nilta. Aku telepon ke dia karena siapa lagi mau aku ceritakan itu. Kalau aku cerita ke mama juga nggak mungkin, karena mama itu alasanku terakhir lah untuk tetap bertahan hidup. Jadi aku nggak cerita. Yang aku alami ya udah aku rasakan sendiri, aku coba pendem. Aku cerita sama satu temanku yang mungkin dia lebih santai gitu, lebih oh ya udah gitu loh, lebih ke lebih nerima lah. Kalau ke salah satu temanku mungkin kalau makci ya udah hajar habis-habisan. Cuman ternyata enggak gitu, enggak seperti yang aku bayangkan juga kan. Habis itu aku cerita ke dia, ya habis udahan gini. Waktu itu sambil nangis juga kan, sambil nangis gitu, ngapain coba. Cuman ya mungkin nggak cuman aku yang ngerasain gitu loh. Nah habis itu
penyesalannya itu habis cerita ke dia, ya udah mau gimana gitu loh, terus nanti bakal ada cara buat kamu untuk bangkit kok, pasti ada jalan untuk berusaha lebih baik, itu pasti ada. Setelah aku cerita ke dia, selang beberapa hari, keponakanku, anak dari Nilta dan Helmi itu meninggal. Udah apa namanya, udah udah hancur, tambah dihancurkan gitu loh, kayak penyesalan. Dan penyesalannya itu gini guys, setelah lahir pinginnya langsung ke sana, cuman ya pinginnya kumpul bareng sama teman-temanku yang di Pandaan, makcik, kumpul, pingin ya apa namanya, kumpul lah, soalnya kan lama nggak tahu kumpul gitu kan. Habis itu mumpung ada momen ini pasti diusahakan kan gitu kan. Nah aku coba calling, ternyata kalau nggak Desember, Januari katanya. Ya udah, jadi aku punya waktu untuk mempersiapkan, aku berangkat ke sana. Dan dia bilang dulu sebelum selesai, kenapa nggak ke sana dulu gitu loh. Habis itu kalau memang ada waktu dari makcik, ya bisa kumpul bareng, bisa ketemu bareng gitu. Nanti ke sana lagi gitu loh. Dan aku mikirnya nantilah biar surprise gitu loh. Ternyata Tuhan ngasih surprise tersendiri sama aku. Udahan, udah ditinggalkan ponaan juga, itu kayak nangisnya double guys, sumpah. Nangisnya itu double ketika aku cerita ke Mbak Ais. Aku masih ingat ketika cerita ke Mbak Ais, kok bisa sampai segitunya kamu, padahal kan cuma teman biasa gitu. Cuma aku ya nggak tahu gitu loh, kalau aku udah merasa nyaman sama mereka, ya sebisanya aku kasih gitu loh. Apa yang aku punya ya aku kasih gitu. Sama, nggak cuma ke mereka, ke dia juga gitu loh. Sampai aku ngerasa benar-benar terpuruk waktu itu kan. Cuman ya mau gimana lagi, saat dapat kabar bahwa udah nggak ada, itu aku nangis sejadi-jadinya di tempat kerja itu. Waktu itu masih ingat tau. Soalnya kan setelah aku nggak masuk itu, ya aku cari kesibukan apa gitu daripada diam di kos. Sedangkan aku juga butuh hidup gitu. Jadi kembali lagi ke tempat biasanya. Di situ Mas Hamung lagi sih yang kayak nenangin aku, cuman nggak bisa. Kayak udah waktu itu kayak pingin langsung pulang cabut, tapi aku nggak enakan orangnya, sungkanan. Jadi ya aku selesain tugasku di sana. Habis itu aku habis dari sana langsung ke Batu. Padahal deket loh, penyesalanku itu aku deket dari sini ke Batu. Tinggal berangkat aja udah sampai gitu. Kenapa gak berangkat? Sampai harus di video call. Dan aku pertama kali ketemu sama keponakanku itu di video call sama Nilta. Gak kangen aku ya ngomong-ngomong bahas itu, ya cuman ketemu gitu. Cuman ya itu, ketika kamu udah kehilangan, ya mau gimana? Biasanya kan kalau ada apa-apa, ada hal apa itu aku cerita ke dia. Cuman waktu itu kan udah nggak ada, ya udah diem gitu, dirasakan sendiri, nangis sendiri. Ya udah mau gimana coba? Dan itu kayak Tuhan itu, nempa aku bener sih, nempa aku bener. Karena apa? Saat itu mereka itu masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Ya mau gimana gitu loh. Sampai temanku itu Nilta itu bilang, lah kamu itu udah kehilangan dia yang masih ada itu sampai segitunya, lah kita ini kehilangan anak, tapi ya mau gimana, ini jalan yang kuasa gitu. Dan di situ aku kayak ngerasa, ya udahlah, ayolah. Sampai ya itu yang aku bisa lakukan ya tahlilan, ngaji di sana, ya doakan. Cuman dia pesan, setelah 7 hari aku memang nggak mau ngasih kabar ke dia, aku nggak mau kontak ke dia, soalnya aku juga bingung nih kalau ngontak apa gitu. Sedangkan
responnya ya udah biasa gitu, biasa aja kalau kata Bang Lemon. Cuman ya mau gimana gitu loh. Jadi ya udah, aku sampai malam 7 harinya aku bilang ke Nilta, ke Helmi, aku nggak akan ngabarin lagi, aku nggak mau, apa namanya, ya udah sadar diri lah istilahnya. Ya udah kata. Nah ternyata Tuhan itu masih ingin aku merasakan dia ada dalam kehidupan. Jadi aku masih ingat subuh, sebelum subuh, masih ngaji gitu loh. Itu sebelum jam 4 kurang seperempat mungkin, aku mimpi waktu itu, mimpi ketemu ponakanku itu, ya digendong sama bapaknya, dan aku ketemu langsung. Tapi sisi lain, dalam mimpi itu aku kayak ngelihat diriku, Kausar udah nggak ada gitu. Cuman di mimpiku aku bahagia gitu, aku senang ketemu gitu. Terus di sana juga ada beberapa wanita yang nggak tahu sih, sama pokoknya rame gitu. Terus aku ketemu sama Kausar, tapi dalam mimpi, dalam sedikit sadarku itu langsung kayak, Kausar udah nggak ada. Cuman di mimpinya itu kayak bahagia ketemu. Aku kayak langsung nggak tahu gimana, terus kaget. Habis itu ya jam itu udah jam 4 kurang 5 menit kalau nggak salah, udah agak ngaji-ngaji gitu. Cuman aku langsung kayak setengah sadar itu, astagfirullah. Aku cuman kayak nyadarin diri, kok bisa sampai ke bawah mimpi gitu. Mungkin kalian pernah ngalamin kalau ketika memikirkan sesuatu hal, kalian bisa sampai ke bawah mimpi itu yang pertama. Terus nggak, apa namanya, kan aku nggak langsung bangun, langsung siap-siap untuk subuhan, itu kesalahanku mungkin. Jadi ada setan yang menggodaku lagi aja. Jadi habis bangun, aku tidur bentar, sekitar 20 menitan. Tidur bentar 20 menitan. Nah, di mimpi itu aku sama dia ngadep ke orang tuanya. Ya langsung berangkat ke sana. Cuman kayak setengah sadar gitu loh. Kamu udah. Tapi dalam sadarku aku bilang, udah nggak ada gitu loh. Udah nggak perlu ngarep gitu. Percuma gitu loh. Karena kastanya berbeda gitu loh. Udah nggak perlu ngarep. Cuman dalam artian kayak nyata gitu loh. Karena mimpiku itu, ya sebelum kejadian ini aku juga udah punya mimpi, udah punya planning mau ke sana gitu. Cuman ternyata ya siapa yang tahu bakal apa namanya cepat ini gitu loh, bakal kejadian apa yang aku pikirkan. Ternyata bisa jadi dari pikiran kita itu sesuatu bisa terjadi, tergantung pola pikir kita. Dan aku habis malam 7 harinya pulang ke kosan, istirahat. Paginya itu langsung mimpi dua mimpi yang kayak membuat aku kayak kayak udah nggak semangat gitu loh. Jadi intinya Tuhan benar-benar bekerja ekstra dalam hidupku. Dan aku habis subuhan, aku habis sholat, aku langsung telepon temanku nih, nangis aku bilang ke dia gini, kok bisa sampai segitunya, sampai ke bawah mimpi gitu loh bang. Ya mau gimana gitu kan, kayak aku memang orangnya pemikir, dan aku kayak selalu overthinking lah kalau istilahnya kalau zaman sekarang ya. Jadi aku mungkin waktu itu juga kebawa pikiran. Anehnya juga udah 7 hari dia ngechat aku, tanya apa bener anaknya Mbak Nilta udah nggak ada. Iya bener. Jadi istilahnya dalam 1 hari lah, ya bukan 1 hari sih, kok jeda 1 hari. Habis Isa aku habis 7 harian. Habis itu aku paginya itu mimpi keponakanku, mimpi dia. Dan paginya itu aku telepon ke temanku Nilta, dan dia juga ngechat aku. Jadi kayak langsung kayak ngapain sih gitu loh, kayak masih belum siap aja gitu loh, kayak aku harus gimana, salahku apa nggak bisa. Udah nggak ngarep itu sih.
Cuman kayak Tuhan memang bekerja istimewa dalam hidupku lah intinya gitu ya guys ya. Untuk ceritaku satu hari menuju tanggal 30, intinya gitu. Mungkin kalian kalau pernah ngerasain hal yang kalian rasain itu kayak seolah-olah ini jalan dari Tuhan gitu, tolong tulis di kolom komentar ya. Barangkali kita bisa share, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you.